Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya cek dulu kesiapannya. Kameranya Dimas, jangan sampai terbalik. Kita berdoa dulu. Untuk teman-teman dan guru Madira, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rahil yang sudah memimpin doa. Saya absen terlebih dahulu ya. Terima kasih. Muhammad Isyan. Hadir, Pak. Rahil. Hadir, Pak. Lagu nasional yaitu Indonesia Pusaka. Bapak harapkan pada saat diputarnya lagu tersebut, kalian kita nyanyi bersama-sama, dinyalakan kameranya karena merupakan sebentuk rasa untuk membentuk rasa nasionalisme yang kita akan rasakan. Kita memang tidak ikut berperang, tapi ayo kita isi kemerdekaannya dengan tingkatan prestasi. Oke, izin. Indonesia hadirkan terlebih dahulu saat belajar. Yuk, kita lakukan mindfulness. Tundukkan kepala kita, hadirkan jiwa kita. Bahwa kalian sudah hadir dalam dan siap mengikuti pembelajaran. Talent itu supaya kita bisa sukses dalam belajar saat ini. Kita akan dibuka mata kembali. Tepuk tangan dulu buat kalian. Pembelajaran saya akan flashback sedikit berkaitan materi yang akan kita sampaikan tersebut. Kemarin kita telah mempelajari materi-materi tentang perdagangan antar pulau. Ya, nah, khas untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan faktor pendorong perdagangan antar pulau. Ya, di sini yang akan kita bahas dalam pertemuan ini ada perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Namun kedengaran Rafflesio, kompetisi dasar yang harus dipahami atau harus diutamakan dalam kompetisi ini 3.3 kode kepatuhan. Pertama, menganalisis keunggulan dan keterbatasan uang dalam permintaan dan penawaran, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar uang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara Asia. Indikator pencapaian kompetensi, pertama IPK-nya, itu IPK pengetahuan. Pertama, tadi menganalisis perbedaan faktor plus yang dimiliki antar pulau. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran saintifik, perstadik diharapkan satu, mampu memahami materi keunggulan dan keterbatasan perdagangan antara pulau tentang perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Memiliki kepedulian lingkungan di masa yang akan datang. Itulah harapan-harapan yang kita bangun, mudah-mudahan seperti ini. Kita tercapai. Bapak akan bagikan di chat yaitu LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja Persadidik. Dimas, Otnel, kameranya bisa dinyalakan? Oke, gambar ini sudah terlihat? Sudah terlihat. Kamu, Diba, ini ada di mana? Bundaran HI, Pak. Ya, begitu indahnya kota Jakarta. Kota Jakarta ini kota impian warga Indonesia. Ya, ribuan orang berbondong-bondong semua datang ke Jakarta. Pertama mencari nafkah, ya, dan selanjutnya untuk mencari kehidupan dan sebagainya. Tinggal di Jakarta, ayo kita punya rasa bangga sebagai warga DKI Jakarta, walaupun orang tua kalian bermacam-macam asli pulau, tapi kita harus hadirkan bahwa kita asli Jakarta, harus mempunyai kebanggaan, ya, dan harus kita junjung nama baik kota Jakarta. Kota tersebut mempunyai permasalahan kondisi lahan di Provinsi Jakarta. Apa sih maksudnya lahan tersebut, kondisi lahannya bagaimana sih? Nah, pertama, oke, ini ada tugu apa nih? Siapa yang tahu? Itu adalah Tugu Pancoran. Dari kondisi lahan yang sempit, tidak bisa mampu memproduksi bahan pangan atau bahan sembako, ya inilah akibatnya kita ketergantungan, ya, kebutuhan pangan. Di sini otomatis ya Bapak ambil data dari Kualitas Pangan Jakarta, kebutuhan pangan warga DKI Jakarta disokong oleh wilayah-wilayah yang berada di Jakarta. Untuk masa depan bagaimana Jakarta kalau misalkan masih ketergantungan? Itu yang akan kita masalahkan. Mudah-mudahan pada saat nanti kalian udah lulus sarjana bisa membangun kota Jakarta seperti kota Singapura, ya, yang sangat mantap, dan kita bisa lihat Jakarta ini, ya, maka kita lengkapnya Indonesia. Indonesia itu luas lahannya, luas pulaunya banyak, warganya banyak. Tetapi secara potensi untuk menghasilkan padi khususnya, Indonesia itu masih impor. Karena apa? Tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Karena jumlah karena banyak, karena setiap
pulau-pulau besar contohnya ada Sumatera, Jakarta, Kalimantan, Papua, Sulawesi, itu punya potensi-potensi yang berbeda, hasil pangannya juga berbeda. Tidak semuanya pulau itu menghasilkan beras yang bisa dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Kita ketahui bahwa makanan pokok bangsa Indonesia itu nasi. Ini diproduksi oleh di Pulau Jawa. Berbeda dengan Kalimantan yang semua diproduksi, yang terkenal dengan perkebunan kelapa sawit. Itu yang menjadi permasalahan kondisi lahan Jakarta. Bagaimana solusinya? Kita akan bahas setelah diskusi kalian. Yang faktor pendorong sehingga jadi ketergantungan dalam sumber dagang antar pulau, pertama kita lihat kondisi tanah yang ada di Jakarta. Di mana, Nak? Kemuning. Kemuning itu masih pasar Minggu ya? Iya. Nah, menurut kamu di depan rumah kamu bisa nggak nanam padi? Nggak bisa. Kan padi itu tumbuh tidak di sembarang tanah ya, harus tanahnya subur ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh. Potensinya berbeda-beda, boleh Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Pusat, dan Kepulauan Seribu. Setiap itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Bapak juga nggak mau terlena ya, seperti lagunya Ikke Nurjanah, terlena. Bapak nggak mau. Jadi keluar dari presentasi ngelihat kalian bagaimana. Oke, jadi kelompok 1 dan 2 yaitu membahas tentang faktor produksi alam, membahas tentang sumber daya manusianya, dan kelompok 3 membahas bagaimana solusi. Lanjutkan dengan diskusi ya, presentasikan. Nanti kalau ini ada penilaian-penilaian ya. Jadi pada saat kalian mencari informasi kerjasamanya, Bapak akan dinilai ya. Bagaimana proses penilaian psikomotornya, keaktifannya. Jangan sampai kelompok ini yang aktif hanya 1-2 orang saja. Kalau diskusi kelompok ini penilaiannya tetap ya, penilaiannya ya penilaian individu. Penilaiannya individu. Tiba menganalisis keunggulan dan keterbatasan perdagangan antar pulau tentang perbedaan faktor. Ya, nggak ada kesulitan kan mencari referensi kan? Oke, terima kasih ya. Saskia, Anggun, sudah dapat materinya? Pak. Sudah dapat ya? Kalian presentasikan lewat PowerPoint, foto, ya foto berbagi layar sama teman-temannya seperti itu. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, finish ya waktunya untuk mencari referensi. Kalau kalian bisa mencari referensi dalam waktu yang 10 menit, hebat banget, luar biasa. Untuk teman-teman kelompok yang lain, amati. Coba analisa. Kalau ada yang kurang ini dipertanyakan. Tolong di-mute suaranya ya, yang bagi teman-teman yang lain ya, supaya informasinya bisa nyampe. Silakan kelompok 1 untuk dibacakan hasilnya atau dipresentasikan. Oke. Yang pertama, kondisi faktor produksi alam yang ada di Provinsi DKI Jakarta. A. Tanah. Lapisan atas tanah Jakarta terendapi sedimen yang butirannya jauh lebih halus. Air kian sulit terserap tanah. Barang tambang. Sumber daya mineral yang dihasilkan tepatnya di Pulau Pabelokan, Kepulauan Seribu, berupa minyak bumi dan gas mulai dieksploitasi sejak tahun 2000. Dengan rata-rata kapasitas produksi sekitar 4 juta barel per tahun. Oh, luar biasa nih kelompok 1 ya, kerjasamanya ya. Saya bayangkan tadinya yang mau ngomong 1 orang ya, tetapi 5-5-nya langsung aktif. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan 3 ada yang tanyakan nggak? Ada yang disampaikan? Kenapa kali Ciliwung kotor? Nah, karena banyak sekali orang-orang di Jakarta ini yang membuang sampah sembarangan di Kali Ciliwung, sehingga sampah ini kan selalu ada di dalam air Kali Ciliwung tersebut. Nah, lalu air-airnya ini tuh selalu bau, keruh, dan sangat tidak bisa dikonsumsi tentunya oleh orang-orang, sehingga kali tersebut tercemar, dan juga sangat bau tentunya. Dari kelompoknya Dimas dan Iksan, silakan. Dari sumber daya manusianya. Persediaan tenaga kerja adalah kondisi di mana pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja berpotensi menjadi tenaga kerja yang handal dalam mengisi pembangunan. Belakangi rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia, ia juga menyoroti kenaikan investasi yang tidak selalu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terlebih setelah pengesahan UU Cipta Kerja. Mengapa manusia mengalami ketergantungan terhadap bahan pangan? Ya Pak, karena di daerah Jakarta tidak memiliki lahan yang cukup karena banyak perumahan yang dibangun oleh pemerintah dan tanah Jakarta tidak terlalu subur. Oleh karena itu tergantung pangan oleh daerah luar. Supaya Jakarta itu tidak tergantungan
menurut kelompok 3. Silakan Rayal dan Diba. Indonesia adalah sebuah negara agraris yang tersimpan kearifan lokal atau hasil pertanian serta budaya masyarakatnya. Katakan, daerah tersebut adalah ruang-ruang yang saling memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan antar ruang tersebut, manusia harus melakukan produksi yang digunakan sendiri maupun digunakan kepada yang membutuhkan. Namun, produksi ini tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga memerlukan orang lain. Hubungan antar produsen menjadi kegiatan jual beli atau kegiatan ekonomi. Kepala bidang konsumen atau kepala bidang BUMN mengikatkan masyarakat agar dapat memeriksa atau melihat kondisi dari produk beras, sehingga produk beras tersebut bisa dijangkau dan bisa diketahui oleh para masyarakat bahwa kualitasnya bagus atau tidak. Diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 kita bisa jabarkan, bisa kita analisakan dari kondisi faktor alamnya, faktor sumber daya manusianya, ya, sehingga inilah yang terjadi atau gambaran ya kota Jakarta ini seperti ini. Kita simpulkan secara sederhana, memang benar ya kondisi alam atau yang ada di Jakarta ini ya sangat tidak mungkin untuk bisa bercocok tanam dan sebagainya karena kesempitan lahan. Tetapi banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta supaya memanfaatkan lahan dengan adanya tanaman hidroponik, ya kita bisa lihat upaya-upaya memanfaatkan lahan-lahan kosong, lahan-lahan sempit supaya bisa menghasilkan betul. Dan sumber daya manusianya juga seperti itu. Tetap pemerintah DKI Jakarta terus menggali potensi ya, menggali potensi supaya bisa mengembangkan kota Jakarta. Dan solusinya ini yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah konsumen, sehingga dalam menjaga masalah ketahanan pangan di Jakarta, tentu kita mempunyai suatu strategi tersendiri. Sekitar 98% kebutuhan kita disuplai dari dua daerah, dan juga kita mempunyai keterbatasan lahan untuk memproduksi, sehingga kita melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain untuk memenuhi semua produk pangan yang ada di Jakarta. Dua kombinasi solusi dari pandangan siswa dan solusi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita refleksikan seperti ini, kita antar guna bersatu. Hal apa yang bisa kita lakukan di masa depan apabila DKI Jakarta dalam posisi ketergantungan pasukan pangan dari daerah lain, itu tetap merasa bersyukur untuk bisa tetap bertahan di Jakarta. Dan ayo kita sama-sama ya bagaimana untuk kedepannya masa depan Jakarta itu tergantung kepada kalian. Perbedaan tingkat harga. Kenapa sih bisa terjadinya sebuah perbedaan antar pulau, antara kota A dan kota B? Sehingga Bapak ucapkan terima kasih ya kepada kalian yang sudah hadir, ya menyempatkan waktu dan tetap selalu jaga kesehatan ya dengan menetapkan dari era pandemi ini dengan menerapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan menjaga jarak. Salam ke orang tua kalian, kita sama-sama berdoa ya. Berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berakhir khususnya dari Jakarta, Indonesia, dan sebagainya. Oke, ini Bapak sudah nilai sikap, keterampilan selama diskusi. Untuk LKPD-nya jangan lupa dikerjakan ya nak ya. Nanti nilainya akan Bapak gabung untuk menjadi nilai aspek pengetahuan. Ada yang disampaikan lagi? Cukup? Tidak. Paham, Kak. Oke, tapi saran Bapak jangan merasa puas dari hasil diskusi. Yuk, sebelum kita tutup untuk pertemuan kali ini, Sebelum kita silakan. melanjutkan, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Ya, dengan ditutupnya doa berarti berakhir pula pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada Bapak kata-kata yang kurang berkenan. Jangan pernah berhenti untuk belajar bersama Bapak. Terima kasih saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Saya ingin Terima kasih sama-sama.